Buat aku posisi papa tuh masih belum bisa diganti gitu, juga nggak enak gitu. Terus, tapi kan aku nggak berani gitu sama ibu. Jadi pas Mama jadi tentang apalagi kamu yang iya, ngomong. ya kan Ceritain. Dedi kan maksudnya tipe itu kasar gitu kan. Kalau sama aku mungkin cuman omongan gitu, cuman kalau sama kamu yang kan bisa sampai Ya, kalau cara didik kamu itu nggak dirubah, kamu bakalan kehilangan Vanessa yang kedua. kangen aja sama kamu ya. Oh, kangen sama kamu ya. Jadi kita sempat mikir kayak aku sama kamu yang sempat kabur aja yuk kayak gitu. Eka sempat bilang, aduh, aku stres mah di sana, makanya aku kabur dari rumah tuh walaupun aku udah nggak sama cowok aku ini, aku tetap nggak mau pulang karena aku tahu banget Itu pengakuannya itu Eca. pengakuannya almarhum dulu ya, karena dulu memang sering curhat juga sama aku. Terus ya aku tampung semua versi dari Didi, aku tampung versi dari keluarga besarnya, aku tampung versi dari orang yang serumah sama ayah sama ibu, aku tampung. Terakhir aku temuin Vanessa, dan aku bertemu Vanessa pertama kali pun aku diem-diem. Oh, nggak bilang Dedi? Karena kalau bilang nggak boleh, nggak bakalan, kenapa? Karena? Nggak boleh, pokoknya maunya dia tuh gini. Dia tuh udah kabur dari rumah dan merasa udah bisa membawa diri. Jadi ketika ada apa-apa, udah jangan sampai ada yang merangkul gitu. Nah, tapi Dedi memang nggak pernah minta sesuatu ke Eca? Aku nggak tahu, aku nggak ngerti. Terus Eca sendiri tapi sama Mayang? Baik, kadang diem-diem suka ketemu sama neneknya kan di mana gitu. Itu info dari neneknya juga. Nanti neneknya ngajak Mayang. Gitu. Aku waktu pertama kali nemuin Eca pun ngajak Cika sama Mayang dulu di salah satu tempat makan gitu. Ketemu dan ngobrol-ngobrol. Ya banyak yang aku tampung dari versinya Vanessa sendiri. Ya memang ya ada. Ya mungkin tujuannya baik ya, nggak ada orang tua mungkin yang yang mendidik dan menginginkan anaknya itu nggak baik, itu pasti tujuannya baik, pasti gitu tujuannya jadi baik, cuman hanya salah di caranya aja, mungkin terlalu over gitu yang membuat anak tuh akhirnya nggak betah, nggak terasa, terus ya gitu lah. Sama main gitar salah juga dihukum sampai malam gitu. Padahal besok harus sekolah, besok ada PR ini belum dikerjain. Jadi ketika aku udah masuk ke situ, udah menikah, udah ya lama udah berjalan lah ya. Terus Mayang tuh sempat pernah ngomong, untung ada mama. Karena? Aku jadi berkurang main gitarnya. Aku ada waktu untuk main sama Cika, main handphone. Aku ada waktu untuk main keluar. Aku ada waktu jalan ke mall, nonton atau kemana itu sama kita. Sampai dulu itu sering banget, misalkan aku habis pulang dari Pemalang kan, nanti mama ini pulang ya, iya yaudah kapan pulang, kalau nggak bisa sekarang besok bisanya diundur lagi, pada sedih kalau aku tinggal lama tuh, karena mungkin di rumah sangat ketat, sangat ekstrim gitu kan. Udah kalau aku balik, yuk kita nonton yuk, kita ke mall yuk, kita kemana. Jadi ikut enggak, sampai ngomong seperti itu. Dedi ikut enggak? Karena kalau Cika mama yang tuh ngomong, mah Dedi ikut enggak? Ya ikut lah. Ya. Padahal lah ini kan kita mau quality time, gimana sih? Asik. Jadi kayak tegang gitu. Di mobil pun tegang. Mereka mau main handphone juga takut dimarahin, mau bercerita juga. Jadi tegang, suasananya itu memang kalau ada Dedinya tegang. Kamu mau cerita sesuatu nih, terus sampai nangis. Cerita aja, kenapa? Ya? Kangen aja sama kamu ya. Oh, kangen sama kamu ya. Terus gimana kangen? Maksudnya dengan akhirnya Mama sama Dedi ini pisah, kamu sebenarnya perasaanmu ke Mayang ini gimana jadi sekarang? Aku tuh awalnya tuh pinginnya ke Mayang ikut kita. Cuman kan nggak mungkin kan, karena Dedi juga nggak ngebolehin. Iyalah. Iya, dan sekarang tuh aku ngeliat di berita-berita Kak Mayang gini. Kayak, ih kasihan banget. Setelah aku lepas, Mama lepas sama Dedi tuh, satu sisi aku seneng. Maksudnya kayak, aku udah gak tertekan lagi nih. Tapi di sisi yang lain, aduh Kak Mayang gimana ya? Kak Mayang lagi apa ya? Kayak Tapi Mayang kan orang lain. Kamu nggak punya hubungan darah sama dia.
Kenapa kok kamu care sama dia? Nggak tahu, aku udah sayang banget sama Kak Mayang. Udah kayak, mungkin karena kita setiap hari juga berdua terus, apa-apa juga cerita. Bahkan kayak, misal kita habis dimarahin, jadi kita suka cerita, suka ya berandai-andai lah. Itu bikin aku kangen sih. Andainya gimana? Gak apa-apa, cerita aja. Nggak mau, takut Dedi dengar. Jadi kita sempat mikir kayak, aku sama Kak Mayang sempat kabur aja yuk kayak gitu. Jadi maksudnya, ya aku mikir dulu, saya nggak kenal Vanessa Angel ya. Pernah ketemu cuma sekali. Dan itu juga bukan sebagai teman ya, sebagai profesional. Tapi akhirnya ngelihat ini jadi, oh ya make sense juga kenapa dia Ya, sampai kabur. akhirnya nggak tahan ya. Tapi itu tidak kamu ketahui sebelum menikah. Nggak tahu kan, maksudnya nggak tahu se ekstrim itu orangnya. Aku taunya ya, Mayang tuh jago gitar elektrik loh, Mam, gini sampai ya udah, aku tuh nuruti banget. Maksudnya aku tuh kalau udah sayang sama orang kan semua aku rangkul gitu. Iya. Waktu itu sempat mau beli gitar elektrik ya, sama Tante Irma juga. Sampai aku diajak sama Tante Irma juga cari gitar elektrik, ada nih stok gitar elektrik di sini. Jadi kalau mau beli, Mayang maunya yang mana? Sukanya yang mana, aku aja. Tapi memang dia suka gitu, memang suka. Cuman kenapa dia jenuh ya? Mungkin karena terlalu ini terus ya. Jadi si anak kan yang tadinya menyukai nggak bisa menikmati gitu. Gitu. Terus apa ya? Ya itu tadilah. Aku pernah menyampaikan ke Dedi juga. Jadi just tolong mendidik anak. Aku tahu, aku acungin jempol dengan cara didikan Dedi yang kalau mau belajar harus total. Itu aku acungin jempol karena aku nggak bisa seperti itu. Tapi anak-anak tuh ada porsinya. Anak-anak itu punya porsi dan mereka pengen waktu untuk bermain, pengen waktunya untuk belajar. Jadi harus dibagi-bagi, jangan difokuskan ke situ yang terlalu over. Dan itu dia nggak terima aku ngomong kayak gitu. Katanya, nggak terimanya? Aku ya didik anak aku sendiri. Oh gitu. Itu kan waktu itu juga sebenarnya udah jadi ibu kan? Dan aku sempat dengan debat itu, aku memang sempat marah kan, maksudnya. Terus apa fungsinya aku di sini? Apa fungsinya aku di sini? Ya kalau kamu mau mendidik kamu dengan anak kamu berpikir itu anak kamu dan aku nggak berhak untuk itu ya sudah. Jadi ya kita beda prinsip ya, beda pola pemikiran itu sebenarnya udah lama sih. Cuman aduh gimana ya aku pun nggak mau, pada saat itu aku berpikir aduh aku masa iya aku harus gagal lagi yang kedua kali gitu. Ya aku coba tahan, cuman itu di tahun 2018 itu memang udah aku udah nyerah banget, nggak bisa lah, aku nggak mau seperti ini. Aku ngelihat anakku juga udah mulai, aku pikirkan terus tuh sampai aku udah mulai mau ajukan cerai, kemudian aku tarik kembali, nggak jadi. Tahun 2018 dan 2019 akhir kita mau Happy New Year di Bali itu yang bareng sama Vanessa itu kita baru balikan. Jadi kita Happy New Year di sana. Itu 10 hari kita di Bali. Terus kita udah ketemu lagi, kita baikan lagi sampai sering ngobrol sama Vanessa juga, apapun baik buruknya. Rumah tangga ada masalah, senang, happy, sedih, susahnya tuh kita banyak ngobrol sama Vanessa pada saat itu. Dan Vanessa itulah mah, itu yang aku punya ini deh, aku 3 hari aja nggak usah lama-lama sama dia, itu udah pasti berantem sama tadi. Makanya aku nggak bisa satu rumah. Waktu itu sempat aku meminta Vanessa untuk ayo dong kita satu rumah. Aku sempat minta kayak gitu, aku nggak bisa. Mendingan mama yang ikut aku waktu itu. Sempat ngomong seperti itu terus. Dan waktu itu pemikiranmu adalah Vanessa masih kelas kepala? 11-12 sih. 11-12. Jadi aku berpikir ini anak memang sama bapaknya hampir sama gitu. Karakternya itu memang kelasnya hampir sama. Cuman, pernah bilang kan kalau ya Vanessa itu Dedi itu versi cewek. Versi ceweknya itu.
memang hampir sama sih. Cuman aku nggak menyalahkan dia. Sekarang setelah Enggak, kejadian ini dari- akhirnya jadi bukan, dari semenjak aku tahu ceritanya dan aku kan merasakan apa yang yang waktu itu kan ini kenapa kok dia loh kalau mendidik anak ya terserah aku, terus apa gunanya aku di sini itu oh kan. iya, apa gunanya aku di sini? Aku ngomong sama Dedi kayak gitu terus. Ya udah pokoknya kamu nggak usah ikut campur. Aku ya aku, nggak usah kamu banding-bandingkan ke orang lain. Dan dia tuh marah banget kalau aku nyinggung perihal apa yang sudah ditetapkan oleh dia itu dan aku nggak mau ngikutin kemauannya itu murka banget. Kalau menurutmu kenapa? Maksudnya gini, 15 tahun saya melihat banyak orang-orang ini memang orang tua yang dalam tanda kutip berusaha agar anaknya jadi artis. Dan nggak ada yang salah tentang itu. Gitu. Saya kenal pertama itu zaman dulu ada Enno Lerian tuh ya kan. Dia memang penyanyi cilik, terus berbakat sekali orang tuanya dan saya akhirnya setelah ke Jakarta melihat memang ada fenomena ibu yang melihat anak yang punya bakat, dia didorong. Ya seperti Cika pun seperti itu. Tapi kok yang ini sampai se-strict itu tuh menurutmu apa sih yang ada di pikiran Dedi itu sebenarnya? Kalau untuk awal pola dia mendidik Vanessa kan belum ada aku kan, Iya. aku nggak tahu karena aku ke situ aku hadir di kehidupan dia itu Vanessa udah berapa tahun, udah 5 tahunan tuh udah pergi dari Pergi dia. ya. Jadi aku menyaksikan cara dia mendidik Mayang dan apa namanya ya sempat aku tanyakan itu dia jadi gini, dia berpikir oke, dia udah kakaknya udah pergi, jadi aku tuh harus jadiin Mayang yang harus lebih besar dari Vanessa. Itu yang ada di mindset. Bukannya malah berpikir biar nggak pergi lagi. Itu dia. Makanya aku pernah menyampaikan sama diri dia kalau cara didik kamu itu nggak dirubah seperti ini terus, kamu bakalan kehilangan Vanessa yang kedua. Udah disampaikan? Saya sudah pernah menyampaikan seperti itu. Dan lagi-lagi udah kamu nggak usah ikut campur. Ini anak aku. Oh oke. Dan aku nggak mau ngulang-ngulang lagi. Ya sudah. Apapun yang akan mau aku didik sama Cika ya udah kamu nggak berhak. Tapi kan Cika akhirnya punya perasaan kepada Mayang dan Mayang seperti itu. Dia tuh tipe orang yang gimana ya? Cika tuh kalau udah deket itu memang udah sayang banget. Udah klik itu sayang banget. Sampai di mana tempat misalkan dia harus ikut aku ke Pemalang, dia minta ikut, ayo kak kamu ikut aku aja. Kalau liburan tuh, misalkan mau liburan juga mau sama papanya juga, ya udah ikut mama aja ke Pemalang sekali. Itu di mana tempat mau ke mall mau kemana, mah aku pengen beli ini, kan cuman buat Kak Mayang satu ya pasti. Ini begini bukan karena baik-baikin Enggak. anak sendiri. Enggak. Kamu memang Dan begitu. memang real seperti itu. Kalau aku punya ya kamu yang harus punya. Apa yang dia punya nggak usah di Pemalang, kita di Jakarta misalkan nih, Kak Maya nggak bisa ngikut karena mungkin ada sekolah, ada les atau harus latihan gitar dan aku mau jalan sendiri sama Cika berdua, itu pun seperti itu sama. Kak beli baju ini, mau Kak Maya satu ya. Nah kalau memang sesayang itu sama Mayang, kok kamu nggak pernah ngasih tahu dia untuk ya kalau memang itu nggak benar, dia nggak mau, dia punya hak untuk juga ngomong sama Dedi gitu loh. Ya aku udah pernah bilang itu, cuman balik lagi karena kan Dedi, Kamaya mungkin di pikirannya Kamaya tuh terlalu takut buat menyampaikan karena kalau menyampaikan hal yang seperti itu, Kamaya pasti bakal kena perkara sama Dedi, pasti bakal ada istilahnya di sidang gitu sama Dedi. Sidang itu kayak gimana sih? Kita didudukin kayak gini. Heeh. Nanti Dedi marah-marah gitu kan. Hmm. Terus nanti kalau misalnya Kamaya ngejawab nih, kenapa Kamaya gini? Kamaya ngejawab nanti gitu. Ini tuh yang di apanya? Iya, yang Dedi mau, cuman biasanya suka kayak mulutnya dibuka. Terus kalau sudah seperti itu, Kak Mayang seperti apa? Iya diem. Makanya pikiran aku, Kamaya nggak berani menyampaikan karena pasti kalau menyampaikan ya seperti itu gitu jawaban Dedi. Tapi kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri, bukan cuma diceritain sama Kak Mayang. Lihat. Terus kamu lihat seperti itu, kamu merasa apa? Aku pengen kasihan sih sama Kamaya. Jadi kayak aku nggak bisa ninggalin Kamaya sendiri kan. Waktu itu juga setiap mama ngajakin aku ke Pemalang, aku selalu kayak, Kamaya ikut aja boleh nggak sih? Cuman kan selalu nggak boleh kan sama dia. Aku takut kalau misalnya nggak ada aku, nanti di rumah mereka cuma berdua,
kayak gitu. Terus kalau seperti itu setelah kamu pulang, Mayang juga cerita semua tapi. Cerita. Dan memang itu masih terjadi. Iya. Menurutmu sampai sekarang masih terjadi atau enggak? Menurut aku mungkin sekarang udah agak mending ya. Menurut aku. Karena kan sekarang juga kamu yang istilahnya udah nurutin semuanya lah yang Didi mau. Itu walaupun kayak kemarin itu yang permasalahan Iya. mau masuk universitas sampai jadi polemik, orang-orang jadi ribut itu semua itu kan cuman kalau menurutku apa nggak gara-gara Dedi ya itu ya? Karena belum apa-apa udah woro-woro Iya dulu. makanya. Ya karakternya memang seperti itu juga sih Mas. Jadi segala sesuatu yang belum valid itu dia udah berani up. Kok bisa ngomong seperti itu? Memang seperti itu sifatnya. Yang aku kenal dia seperti itu. Padahal sering aku tegur banget, jangan ngomong dulu ke orang, nggak enak, ini kan belum pasti. Udah biarin. Contoh yang lain yang Dedi mau padahal dirimu nggak setuju, pemindahan makam misalnya, itu gimana? Iya, salah satunya itu sih, pemindahan makam memang dari awal aku nggak setuju juga. Maksudnya, maksudnya gimana ya? Itu hak dia lah, hak mutlak dia dan keluarga besar. Tapi maksudnya gini, dalam mindset aku gini, aku pun ngelihat orang tua aku, kakek nenek aku meninggal pun berdampingan semua, makamnya itu berdampingan semua. Dan ketika ini ada gala, ada anak kan, ketika kelak si anak dewasa terus, kenapa sih mama papa aku tuh udah berdampingan, kenapa harus dipindahkan gitu, kenapa harus dipindahkan? Pasti kan tahu, pengen tahu kan, dan melihat jejak digitalnya kan pasti, aduh kok begini banget. Tujuan pemindahnya apa sebenarnya? Aku nggak ngerti. Yang aku tahu sih dulu infonya almarhum Vanessa tuh yang menginginkan gitu. Aku nanti kalau udah nggak ada pengen satu makam sama Mama Lucy gitu. Tapi sebelum menikah ya wajar kan lah ya, namanya anak kan sangat sayang banget sama mamanya, pengen lah ketika ziarah terus nyeletuk ngomong kayak gitu, wajar aja. Tapi kan jalan Tuhan berkata lain, memang dia ditakdirkan untuk sehidup semati dengan suaminya, dan kemudian ya alhamdulillah bisa berdampingan makamnya. Lalu kenapa, apa yang diributkan di situ? Tapi Dedi nggak berpikir bahwa ya udah nunggu nanti gala agak gedean dikit aja, karena kan yang paling berhak sebenarnya gala kan? Betul. Kayaknya enggak sih, enggak pernah memikirkan sejauh itu juga. Ya kalau melihat ya bagaimana polanya mendidik Mayang sih ya, dia kalau punya keinginan ya memang harus tercapai. Harus tercapai. Ya, aku nggak tahu juga lah. Jadi akhirnya memutuskan berpisah itu sebenarnya tahun 2018 sudah mengajukan? Sudah pernah mengajukan, tapi aku cabut tuh waktu itu. Karena? Ya, memberikan kesempatan lah. Maksudnya, oke, dia udah minta maaf dan dia mau mencoba. Satu alasan juga ada Aisyah. Aku berpikir jangan sampai Aisyah, cukuplah anak aku. Cika udah merasakan orang tuanya berpisah, jangan sampai ini berpisah. Apalagi Aisyah juga pun sangat dekat sekali sama Dedi kan. Tapi nggak takut Aisyah nanti akhirnya jadi Mayang part berikutnya, Vanessa part berikutnya? Karena makanya itu aku ambil Aisyah kan. Aisyah harus jatuh ke tangan aku. Sebelum berpisah? Sebelum berpisah, maksudnya? Sebelum berpisah waktu masih bareng kan akhirnya hamil, melahirkan. Apa nggak membayangkan nanti ini Aisyah akan dididik oleh? Karena aku yakin aku bisa mendidik, aku bisa ngomong. Karena maksudnya, anakmu juga. Ini anak aku, bukan anak kamu gitu. Maksudnya bukan anak kamu yang dari istri kamu gitu kan. Istri pertamanya kalau sama Mayang, oke lah, nggak masalah. Oke, kalau kamu maunya aku jangan ikut campur dalam mendidik, ya udah. Dan kamu pun nggak usah ngatur aku dalam mendidik Cika, anak aku gitu. Mungkin kalau almarhumah ibunya Vanessa dan Mayang ada, mungkin akan protes juga kali ya? Ya pastilah, karena infonya juga dulu pun sering debat masalah seperti ini gitu. Dari ceritanya, cuman ya sudahlah. Terus pernah ada gosip dulu katanya Vanessa tuh keluar karena puput gitu. Itu berarti... Itu fitnah banget.
Karena sudah keluar waktu Karena menikah. aku datang itu dia udah berapa tahun tuh pergi dari rumah kan. Waktu akhirnya menikah dengan Dedi, Vanessa nggak pernah komentar apa-apa. Enggak, karena memang kita nggak ada komunikasi. Waktu itu aku belum berani juga ngubungin Vanessa. Aku ngubungin Vanessa tuh ketika udah menikah, dan aku minta nomornya Vanessa lewat sepupunya yang ikut Vanessa itu kan. Oke. Terus dia langsung respon, iya tante saat itu, iya ini Eca. Terus ayo ketemu aja. Dia ngajak ketemu, dia ngajak makan. Pertama kali ketemu gimana gitu? Pertama ketemu ya baik-baik. Nggak ada warning Nggak gitu ada. atau dia istilahnya menceritakan yang buruk tentang Dedinya atau apa? Dia lebih cerita. Aku yang memulai sih pada saat itu. Itu belum nikah sama Bibi ya? Belum, itu masih sama Didi. Mas Didi ya. Oke, Mardika. Masih sama Mas Didi, dan dia lebih cerita ini sih. Aku lebih yang membuka. 2000? 2000 berapa itu ya? 2015. 15 ya? 2006. Enggak, 2000 berapa ya, Kak? Nggak tahu, aku lupa. Tapi belum ada Ais ya. Belum. Belum ada Ais pokoknya. Aku lebih menanyakan sih apa kabar kamu, gimana kabarnya. Terus Kak ini ya katanya mau merit sama Mas Didi, terus gimana? Pengen ketemu sama Dedi gitu. Ya sempet aku kasih ya sekayaknya orang tua lah ya, aku sempet kasih wejangan-wejangan, ya udahlah kamu udah tahu karakter Dedi kamu, cuman apapun yang terjadi yang namanya orang tua itu ya sesalah-salahnya orang tua pasti tujuannya benar Betul. buat anaknya. Begitupun juga ya, kamu harus punya pikiran itu, apalagi kamu tahu karakter Dedi itu seperti apa. Iya sih Ma, udah coba aja main ke sana. Dan saat itu dia ngobrol, Mama ini pengen dengar dari versinya kamu, Tante. Saat itu dia masih panggil aku Tante. Tante pengen dengar dari versinya kamu. Tante udah dengar semua dari versinya Dedi, Tante udah dengar dari versinya nenek, versinya si kakek, versinya bude-bude kamu, udah dengar semua gitu. Udah dia mulai cerita lah. Tadi aku potong sedikit ya. Enggak, saya waktu ketemu sama Vanessa itu ketemunya dulu belum nikah. Oh belum ya? Yang aku datang ke lokal syuting, dan sempat ketemu yang kedua kali baru ketemu. Yang udah nikah ya, baru Nah, ketemu ya? belum nikah. Oh. Belum nikah udah, enggak, maksudnya ketemu sama Vanessa di mall itu belum nikah. Oh belum ya? Belum. Yang katanya pengen nyaduin gimana sih caranya, aku pengen nyaduin Oh iya. Dedi. Belum. Nah, takutnya lupa. Iya berarti Yang pengen belum ya? nyaduin Dedi sama Vanessa tuh Facebook itu belum nikah. Belum nikah itu Belum. berarti. Nanti malah mikir nih gimana caranya biar Dedi nyatuin sama siapa? Eca. Sama Vanessa biar bareng-bareng lagi. Oh iya, karena sempat kita keluar si syuting juga ya. Iya. Dimarahin sama Dedi kan. Dia kena marah sama Dedi gara-gara Karena? kita nemuin Vanessa. Oh, Dedi tapi sesentimen itu ya, kalau boleh saya bilang sentimen ya sama Eca ya, sama Vanessa. Karena ini di mindset dia itu begini. Jadi dia tuh udah memilih kabur dari rumah, jadi udah nggak usah ada yang merangkul. Makanya Eca selalu ketika curhat ke aku tuh sedih bahagianya dia itu, kalau bisa sedih-sedihnya dia itu jangan sampai Dedinya tahu gitu, karena bakalan tepuk tangan, kata Eca gitu. Ya kalau seperti itu kenapa nggak Mayang kabur aja? Karena toh kan akhirnya juga Dedi akan, ya sudah nggak akan dicari. Kamu nggak seberani itu. Kak Mayang tuh orang yang ini. Tapi untuk sekarang sih aku yakin Dedi malah lebih wise ke Mayang sih. Mungkin karena tahu kalau Mayang kenapa-kenapa, Mayang bisa kabur kalau sekarang. Pasti. Karena di usianya kan dia mulai ketemu Jadi teman, tahu. dia mau merubah inilah, merubah jalan pikiran dia. Oke, saya ngobrol dulu sama pemirsa ini. Saya di sini nggak berusaha untuk istilahnya framing orang ya. Saya kenal beberapa orang yang juga memang punya mindset seperti Dedi ini tadi, ngajarin anaknya seperti itu dan sebagainya, dan itu pilihan. Tapi anak kita itu kan nggak memilih untuk lahir dengan orang tua kita. Dan waktu anak kecil ini kan nggak seharusnya dia diperlakukan begitu. Baru nanti kalau dia dewasa silahkan kalau dia memilih untuk seperti itu. Kalau buat saya seperti tadi itu. Sehingga ini sebenarnya untuk para pemirsa yang di rumah agar ya punya pilihan. Jangan sampai nanti kehidupan yang ternyata diinginkan itu beda dengan apa yang akhirnya didapatkan. Karena kan yang dengan Eca kejadiannya begitu. Nah, ada juga ini dari netizen ya.
Ada kasus almarhumah dulu yang di Surabaya yang fotonya tersebar saat sedang di kamar mandi. Katanya dalangnya itu puput. Nah, itu sekedar tuduhan netizen yang kesel atau ada pihak yang kesel, kenapa kok bisa sampai ada tuduhan itu? Nggak tahu juga, masa nggak ngerti. Tapi bener nggak? Nggak ada. Demi Allah nggak ada Demi itu. Allah Rasulullah nggak ada. Iya kali aku sampai Iya, maksudnya saya mikir segitunya ya orang yang makanya merekrut untuk menggiring opini untuk memaksa membenci aku tuh sedemikiannya itu apa? Makanya aku bener-bener pengen ketemu, Mas. Karena apa maksud kamu tuh apa? Aku pernah punya salah apa ke kamu coba? Atau kita mungkin pernah kenal di alam mimpi kah atau Waktu kejadian Vanessa lagi di Bali. Jadi nggak ada hubungan Surabaya. Oh, iya. Enggak, aku baru pulang dari Bali waktu kejadian Vanessa itu kita sama-sama, Mas. Jadi gini, memang ada ini sih. Ketika kita mau pulang itu ketinggalan pesawat ceritanya. Oke. Itu tuh kita lagi liburan bener-bener liburan di sana. Di Bali. Dan Vanessa pun di Bali. Kita mau Happy New Year di sana lah ceritanya. Kemudian aku bilang, Eca masih di Bali waktu itu. Terus, Mah, kayaknya nanti ini deh, entah kakak pulang duluan, apa mama duluan, udah kita nggak bisa bareng deh pulangnya. Oh ya nggak apa-apa kak, soalnya besok pagi pun kita udah check out, aku bilang gitu. Dan di hari itu pesawat harusnya pagi, feeling Daddy itu malam. Jadi kita pagi itu masih leye-leye, masih sempet. Dia Ayo, nggak lihat itu. itu dia, aku tuh boarding udah pass-nya. tanya terus, Dad itu jam 7-nya jam 7 pagi apa malam? Malam. Dia bilang malam terus. Sampai pas jalan tuh jam 8:30. Aku kok batin gak enak terus bener dari Itu semalam. jalan-jalan ya. Jalan tuh jam 8:30 pagi. Itu pesawatnya udah nyampe Jakarta itu. Coba aku lihat itunya apa namanya boardingnya kan ada tuh. Pas aku lihat, ya ampun dia, ya Allah ini tuh jam 7 tuh jam 7 pagi. Kalau jam 7 malam berarti 19, jam 7 iya. dong gitu. Iya. 19. Ah iya ya, udah dia nggak mau lagi disalahin. Ya udahlah orang namanya udah Berapa ketinggalan, orang? Gimana? Saat aku, Cika, Aisyah, Kamaya. Kamayang, Dedi, 5 orang, lumayan kan Mas? Tahun baru, tahun Iya, sendiri kita bisa cari, beli iPhone. iya, bisa iPhone, bisa beli handphone bagus lah. Udah gitu, udah aku sempat kesel juga, gimana sih dari semalam tuh aku tanya, makanya dicek lagi, kamu bilang begini, kita nggak mau disalahin, udahlah ya namanya karena udah ini ya udahlah, akhirnya aku cari lagi Der. Ya aku kan yang bayar aku kan Mas, kan aku sayang banget kan, makanya aku ngomong terus. Ya Mama masa bodoh. Udah gitu, ya udah kita dapat pesawat nih, cuman harus di Surabaya. Karena pesawat yang dari Bali ada, tapi mahal banget. Kalau yang dari Surabaya masih mending. Lah kalau naik mobil ke Surabaya kan juga mahal. Enggak, kita naik apa namanya? Nyebrang. Kita nyebrang naik apa sih? Travel ya. Bus umum Mas, bus Masya umum. Allah. Kita masuk kapal, terus turun dari sana, dari kapal kita naik Grab. Grab ke Juanda. Ke Juanda, kita naik Grab. Aku sampai ngomong gini, selamat ya kalian ya, liburan ini komplit ya, naik bus, naik pesawat, naik Grab, Itu Aisyah umur naik berapa? kapal. Ais umur berapa Kak? 2019. Umur 2. 3. 3 tahunan. Ya Allah. Dan itu benar-benar luar biasa, sampai aku di Surabaya, di bandara, aku sampai duduk, sampai ngelamun sendiri, sampai aku ngucap sendiri, ya Allah ada apa ya, kok kita digiring ke Surabaya ini. Lagi makan tuh ditelepon sama almarhum Dian Salimar, udah di Jakarta, udah beneran nih di Surabaya, karena dia taunya kita di Surabaya. Emang nggak ada apa, si Eca ketangkep di Surabaya. Aku istighfar kan. Sebenarnya Dedi itu siapa sih yang memotivasi untuk melakukan itu? Jadi sebenarnya kamu dan Mayang itu nggak pengen waktu itu seperti itu atau bagaimana? Nggak pengen. Karena menurut kita aneh gitu. Kita lagi berduka terus kita disuruh nyanyi.